Beberapa di komentar aku banyak yang gini, Mbak kenapa sih kok ngebahas umroh haji terus gitu. Ya selain kecintaan sama tanah suci, yang jelas salah satunya aku ingin mengajak dalam kebaikan, menceritakan spiritual rohani, dan semoga juga menjadi motivasi kalian untuk bisa hadir ke Baitullah. Tapi aku bahas nggak terlalu panjang lebar, karena kita kalau ngebahas umroh itu haji perlu beberapa lembar, mungkin sampai 100 lembar kalau kita mau menceritakan tentang umroh. 8 poin aja ya. Yang pertama adalah penghapusan dosa. Salah satu keutamaan umroh kemampuannya untuk menghapus dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antara umroh yang satu dan umroh berikutnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Nah, yang kedua, keutamaan menjadi tamu Allah dan doa kita dikabulkan. Orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu disebut sebagai tamu Allah. Dalam hadis ada, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan berumroh adalah tamu Allah. Allah memanggil dan mereka memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, mereka yang meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Insya Allah doa-doa yang kita minta di sana untuk dunia dan akhirat, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, ini bagi yang berumroh, ini peluang besar untuk dikabulkan, menjadi momen juga, momen terbaik untuk memohon segala hal, entah dunia ataupun akhirat. Ada yang ketiga, penghapusan dosa besar dan dosa kecil. Umroh ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menghapuskan dosa. Mau dosa besar, mau dosa kecil, semua akan dihapuskan. Seperti sabda Rasulullah, ikutkanlah umroh dan haji karena keduanya akan menghapus kemiskinan dan dosa, seperti api yang membersihkan karat dari besi, emas maupun perak. Itu nanti ada di hadisnya, tapi bisa nanti dicari atau dicek. Keutamaan umroh poin yang keempat adalah mendatangkan rezeki dan menghilangkan kefakiran. Selain menghapuskan dosa, umroh ini juga dapat mendatangkan rezeki. Kata Rasulullah bahwa umroh dapat mendatangkan rezeki dan menghilangkan kefakiran. Makanya orang kalau sudah pulang dari umroh atau haji, semakin maju karirnya, semakin berkah hidupnya. Poin yang kelima, setara dengan jihad bagi wanita. Ini buat para ibu-ibu, mbak-mbak. Dulu Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita boleh ikut berjihad? Beliau menjawab, jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji yang mabrur. Nah, ini solusi buat para muslimah yang tidak memiliki kewajiban jihad. Umroh bisa menjadi amalan terbaik untuk kita mendekatkan kepada Allah. Poin yang keenam, pahala sholat dilipat gandakan. Pahala berlipat ganda di Masjidil Haram. Bukan hanya sholat aja yang akan dilipat gandakan pahalanya. Sedekah kita yang kecil akan berlipat, baca Al-Quran satu ayat pun akan berlipat ganda. Kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya.
Ini juga menjadi daya tarik bagi setiap muslim yang datang ke Masjidil Haram. Yang ketujuh, tawaf. Kalau kita berangkat umroh haji pasti ada pelaksanaan tawaf. Tawaf ini menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Barang siapa yang bertawaf di sekitaran Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu dia sholat 2 rakaat, maka setiap langkahnya Allah catat 1 kebaikan, penghapusan 1 kesalahan, dan meninggikan 1 derajat. Tawaf bukan hanya sarana ritual fisik, tetapi juga sebagai sarana spiritual yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ke-8 ini gak kalah pentingnya juga. Pahala umroh sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan. Semakin besar usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji, semakin besar pula pahala yang diberikan. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang kembali dengan 2 ibadah umroh dan haji, sedangkan aku hanya kembali dengan 1 ibadah haji?" Rasulullah menjawab, "Tunggulah hingga kamu suci, kemudian keluarlah kamu ke Tan'im, berniatlah untuk umroh. Lalu temui kami di sini." Lalu beliau menambahkan lagi, "Pahala yang kamu peroleh tergantung pada nafkah yang kamu keluarkan atau kesulitan yang kamu alami. Pengorbanan dan usaha yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Ta'ala." Jadi di sini poin-poinnya kenapa aku selalu ngebahas umroh dan haji. Mari kita saling mendukung dan mendoakan teman-teman kita yang punya harapan cita-cita ke Baitullah, segera juga terwujud harapan kita, karena ibadah umroh itu penuh keberkahan dan manfaat baik untuk dunia dan akhirat. Dengan memahami keutamaannya, semakin termotivasi untuk mewujudkan impian kalian melaksanakan ibadah umrah dan haji. Barakallahu fikum.